Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar adik-adik? Tentunya semua sehat ya. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga dalam bentuk diagram garis. Selamat belajar ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berlatih bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, misalnya ada sebuah kasus seperti ini. Desa Harapan merupakan salah satu desa penghasil jagung. Berikut adalah data hasil panen jagung Desa Harapan dalam 5 tahun terakhir. Nah, datanya ditampilkan seperti ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu sumbu horizontal dan sumbu vertikal seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik kita buat lagi garis-garis yang sejajar dengan garis horizontal tadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kita buat sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, maka skala-skala itu diberi keterangan pada sumbu vertikal seperti ini ya. Nah, kita pakai skala kelipatan 100. Nah, di sini kan kebetulan hasil panen itu merupakan bilangan ratusan, maka kita gunakan skala 100. Nah, setelah itu kita buat juga skala-skala pada sumbu horizontal seperti ini ya. Nah, sesuai dengan yang kita perlukan. Lalu kita tulis ada 5 tahun tadi, datanya itu ada 5 tahun, maka kita tulis seperti ini ya, 2017 sampai 2021. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram batangnya, yaitu berupa persegi panjang. Misalnya kita mulai dari 2017. Nah, 2017 ini hasil panen tonnya ada 300. Jadi kita buat persegi panjang yang tingginya mencapai garis yang tepat dengan skala 300. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita lanjut 2018 ada 500 ton. Kita buat juga persegi panjang yang tingginya sampai di skala 500. Ya, seperti itu ya adik-adik. Kemudian 2019 turun lagi menjadi 400 seperti ini. Kemudian 2020 ada 450 ton. Nah, letaknya itu antara 400 dan 500. Kita ambil tengah-tengah ya, seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir 2021 ada 600 ton. Kita buat juga persegi panjang sampai mencapai garis yang sejajar dengan 600. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat atau kita gambar adik-adik, berarti diagram batang kita sudah selesai. Tinggal kita berikan judul di atas hasil panen jagung Desa Harapan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram garis. Ini tadi data tentang hasil panen jagung Desa Harapan. Nah, sama dengan diagram batang tadi, kita buat dulu sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya. Nah, setelah itu kita buat juga skalanya berupa garis-garis tipis sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, kalau sudah jadi kita beri juga skala 0, 100 sampai 700. Kita pakai kelipatan 100. Kemudian kita buat di sumbu horizontalnya juga keterangan-keterangan tahun ya, 2017 sampai 2021. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat diagram garisnya. Yang pertama 2017 ada 300 ton. Kita buat garis putus-putus yang tingginya sampai pada garis yang sejajar dengan bilangan 300 tadi ya. Kita buat seperti ini ya. Kemudian di ujung garis tersebut kita beri nokta atau titik seperti yang ini ya. Oke, adik-adik kita lanjut yang 2018 ada 500 ton, berarti kita buat garis putus-putus sampai dia mencapai garis yang sejajar dengan bilangan 500. Kita buat seperti ini. Ya, kemudian di ujungnya kita beri titik. 2019 ada 400, kita buat seperti ini. Kemudian 2020 ada 450, kita ambil pertengahan antara 400 sampai 500. Kita buat seperti ini ya, adik-adik. Yang terakhir adalah 2021 ada 600 ton. Kita buat seperti ini ya. Nah, kita sudah membuat titik-titiknya. Langkah berikutnya adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Seperti ini ya. Oke, kita hubungkan dengan garis. Nah, kalau sudah terhubung semua titik dengan garis,
maka diagram garis kita sudah selesai. Kita beri judul diagram kita yaitu hasil panen jagung desa Harap. Nah adik-adik, demikian cara membuat diagram batang dan diagram garis. Semoga mudah dipahami ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan diagram batang dan diagram garis. Kita mulai ya dari soal yang pertama. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 8. Nah nilai yang lebih dari 8 itu adalah nilai 9 dan nilai 10. Nah yang ditanyakan pada soal adalah banyak siswa. Berarti kita hitung berapa banyak siswa yang mendapat nilai 9 dan 10. Mari kita lihat pada diagram batang. Nilai 9 itu tinggi persegi panjangnya atau diagram batangnya itu sampai pada garis yang sejajar dengan 3 ya. Artinya yang mendapat nilai 9 itu ada 3 orang. Oke. Kemudian nilai 10 itu kita lihat pada diagram batangnya itu sejajar dengan angka 4, berarti yang mendapat nilai 10 itu ada 4 orang. Nah 3 dijumlahkan dengan 4 maka hasilnya adalah 7. Artinya jawabannya adalah 7 orang ya, bagian A ya adik-adik. Nah baik, kita lanjut soal yang kedua. Nah diagram batang berikut yang menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Selisih produksi pupuk bulan Mei dan Juni adalah, yang kita perlu lihat di sini adalah berapa produksi pupuk pada bulan Mei. Kemudian berapa produksi pupuk pada bulan Juni. Nah kita lihat pada diagram batangnya bulan Mei ini sudah ada keterangannya di sini ya. Artinya pada bulan Mei ada 6 ton produksi pupuk. Kemudian kita lihat pada bulan Juni, di sini sudah ada keterangan, itu menunjukkan bahwa pada bulan Juni ada 2 ton produksi pupuk. Nah yang ditanyakan pada soal adalah selisih. Selisih artinya tinggal kita kurangkan saja, 6 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 4. Artinya selisihnya ada 4 ton. Berarti jawabannya adik-adik adalah C. Baik, kita lanjut. Nah diagram di bawah menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005. Dari tahun 2002 ke tahun 2003 terjadi penurunan produksi perikanan sebesar titik-titik. Ya, adik-adik, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tahun 2002 dan tahun 2003. Tahun 2002 pada diagram garisnya itu yang ini ya, adik-adik, yang ini. Kemudian tahun 2003 yang ini ya, adik-adik, tahun 2003. Nah, kita akan lihat di sini diagram garisnya berapa ton pada tahun 2002. Nah, kita lihat di sini titiknya berada di sini ya adik-adik. Nah, ini lebih dari 35 ya, karena ini garisnya ya 35 yang ini. Berarti kalau kita lihat di sini ini lebih dari 35, tetapi tidak sampai 40. Jadi kita perkirakan saja di sini adalah 37. Nah, 37. Kemudian tahun 2003 titiknya ada di sini. Nah, itu pas dengan garis pada angka 30. Jadi produksi ikan pada tahun 2003 itu ada 30 ton. Nah, apa yang ditanyakan? Penurunannya sebesar berapa? Nah, kalau seperti ini tinggal kita kurangkan aja adik-adik ya. 37 kita kurangi dengan 30. Oke. Hasilnya adalah 7. Artinya penurunannya sebesar 7 ton. Jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut. Diagram menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Penurunan uang saku siswa terjadi pada hari titik. Nah, ini ada 4 pilihan. Maka kita akan periksa satu persatu ya. Kita mulai dari Senin, Selasa. Kita perhatikan di sini Senin, yang ini Senin, kemudian ini Selasa. Kita lihat garisnya. Ini ke bawah ya. Berarti ini turun ya. Senin ke Selasa itu turun. Ini turun ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi Selasa ke Rabu. Dari Selasa ke Rabu. Ini garisnya naik. Ya, ini naik.
Jadi ini naik ya. Oke, ini naik. Kemudian dari Rabu ke Kamis. Dari Rabu ke Kamis. Ini tetap ya, Rabu ke Kamis tetap. Terus kemudian Jumat ke Sabtu. Dari Jumat, ini ya, hari Jumat ke Sabtu. Itu juga garisnya tidak naik dan tidak turun, artinya tetap. Nah, yang ditanyakan adalah penurunan. Terjadinya penurunan itu di sini tadi ya adik-adik, dari hari Senin ke hari Selasa. Berarti Senin ke Selasa. Jawabannya adalah A. Nah adik-adik, kita akan lanjut pada pembahasan nomor 5. Hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total hasil panen selama 5 tahun 200 ton, besar panen pada tahun 2014 adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik ya, pada tahun 2014 ini di sini masih kosong ya. Diagram batangnya belum ada. Nah, inilah yang kita mau cari. Berapa ton hasil panen padi di tahun 2014. Nah, caranya adalah kita jumlah dulu hasil panen padi pada tahun-tahun yang sudah diketahui, yaitu 40, 30, 45 dan 25 ton ya. Ini ada 4 tahun yang sudah diketahui. Kita jumlahkan dulu ya. Jadi 40 itu ditambah dengan 30, kemudian kita tambah lagi dengan 45, kemudian kita tambah lagi dengan 25. Nah, hasilnya itu adalah 140. Nah, berapa ton pada tahun 2014? Kita ketahui di soal bahwa total hasil panen selama 5 tahun itu adalah 200 ton. Itu selama 5 tahun. Nah, kalau selama 4 tahun itu tadi adalah 140. Berarti kita kurangkan saja ya, 200 dengan 140. Jadi 200 kita kurangi dengan 140. Hasilnya adalah 60. Oke, baik. Nah, artinya besar panen padi pada tahun 2014 adalah 60 ton. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut pada soal nomor 0. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari kedua? Nah adik-adik, mari kita perhatikan, karena yang ditanyakan adalah akhir hari kedua. Kita perhatikan di diagram garisnya hari kedua, yang ini ya adik-adik, hari kedua. Nah, letak titiknya itu pada diagram adalah yang ini ya. Oke. Nah, kita mau mencari ini kira-kira berapa. Nah, kita perhatikan pada diagram garis ini dimulai dari 0, 20, 40, 60, dan 80. Nah, yang kita mau cari adalah yang ini. Di sini ada, di sini berapa? Nah, oke, baik. Antara 0 sampai 20 itu kita ambil tengahnya. Tengahnya adalah 10. Berarti pas di garis ini itu adalah 10. Nah, kita perhatikan pada diagram garis, letak titiknya ini itu lebih dari 10. Tapi tidak sampai 20 ya. Nah, berarti kita cari di pilihan jawabannya yang lebih dari 10 tapi tidak sampai 20 atau tidak lebih dari 20. Nah, yang lebih dari 10 pilihannya hanya satu, yaitu 12 mg. Artinya pada akhir hari kedua banyak obat yang masih tetap aktif dalam tubuh Parto itu adalah 12 mg. Jadi jawabannya adalah B. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai diagram batang dan diagram garis. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Selamat belajar.